warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdul Ghafur. Masih dengan pembelajaran materi SD. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6 ya. Materi kelas 6 ini masih di tema 1, subtema 1 ya. Untuk kali ini kita akan belajar materi khusus untuk mata pelajaran IPA ya. Ikuti, simak, dan catat bagian-bagian yang penting agar kalian memahaminya. Oke, silahkan simak. Bahasan kita kali ini adalah perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan ya, khusus untuk IPA ya, di tema 1, subtema 1. Jadi pada pembahasan ini khusus untuk mata pelajaran IPA yang ada di tema 1, subtema 1. Mengenai perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Oke, yang pertama mengenai perkembangbiakan generatif ya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara alat perkembangbiakan tumbuhan untuk perkembangbiakan generatif itu adalah bunga yang kemudian menghasilkan biji lalu ditanam lagi menjadi tumbuhan baru. Nah, untuk lebih jelasnya lihat prosesnya di sini ya. Nah, ini adalah sebuah siklus perkembangbiakan generatif. Yang pertama, ketika terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, itu. Jadi di sini dilihatkan ada dari sini dari benang sari, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik di sini. Ya, tuh. Yang kedua, yaitu terjadinya peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari yang tadi di sini masuk ke sini ya. Terjadi pembuahan di dalam sini. Nah, inilah. Ini proses pembuahannya ada di sini. Di dalam sini ya. Lalu yang ketiga, proses yang ketiga itu adalah pembuahan yang menghasilkan zigot. Jadi di dalam sini tadi setelah pembuahan menjadi zigot. Lalu berikutnya yang keempat adalah zigotnya menjadi embrio ya, yang di dalamnya itu adalah biji ya. Embrio ini maksudnya adalah biji tanaman yang nantinya akan ditanam lagi. Kemudian yang kelima adalah biji yang berada di dalam buah ya. Biji tersebut di dalam buah semakin lama semakin matang, semakin tua, yang nantinya akan ditanam. Nah, yang nomor 6 adalah biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dia menjadi kecambah terlebih dahulu, lalu terjadilah proses yang nomor 7 ini, yaitu tumbuhan baru tumbuh menjadi dewasa, berbunga, menghasilkan biji kembali, dan siklus ini berlangsung, berputar terus ya. Kemudian, nah seperti ini. Kalau kita rangkum, tadi seperti ini. Perkembangbiakan generatif secara kawin, seperti ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, proses yang tadi. Setelah penyerbukan itu menjadi bakal biji, zigot. Ya, terjadi pembuahan, zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga ini menjadi calon tumbuhan baru. Ya. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu yang biasanya ada bijinya yang bisa kita tanam kembali. Ada padi, mangga, durian, jambu, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Sekarang perkembangbiakan generatif itu berawal dari bunga. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Nah, ketika ada bunga seperti ini, nah di situ ada tanda panah ini adalah bagian-bagian bunga. Nah, bagian bunga itu apa sajakah yang ini? Yang pertama, mahkota bunga, yaitu biasanya yang nampak indah dari bunga itu adalah mahkota bunga. Yang nampak pertama kali terlihat warna-warni dari tumbuhan itulah mahkota bunga. Terus yang berikutnya adalah kepala sari. Nah, kepala sari ini yang tadi dalam proses penyerbukan di situ menghasilkan benang sari, bubuk sarinya ya, yang jatuh di kepala putik tadi. Nah, kemudian ada benang sari. Benang sari atau kadang orang menyebutnya tangkai sari ya, tangkai ada yang dari kepala sari tadi ya. Kemudian kepala putik, di sini area jatuhnya
sari tadi dalam proses penyerbukan, yaitu kepala putiknya, kemudian tangkai putik, ya, tangkainya. Di situ nanti proses zik itunya, sel kelamin jantannya masuk untuk menuju ke sel kelamin betina. Nah, di situ yang di dalam itu bakal biji. Nah, disitulah biasanya terjadi proses pembuahan, di mana sari ketemu, di mana sel jantan bertemu dengan sel betina di situ. Kemudian ada tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini yang menghubungkan antara bunga dan batang, itu tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga, ya. Dasar bunga dari tangkai itulah menuju ke kelopak yang terakhir ini. Ada kelopak bunga. Ya, kelopak bunga ini biasanya yang menutupi bunga sebelum mekar. Ya, itu kelopak. Jadi kalau sebelum mekar bunga masih tertutup, nah itulah kelopak itu yang menutupin. Kemudian ketika mekar, mahkotalnya yang terlihat. Nah, ini fungsi-fungsinya. Yang pertama benang sari, ya, itu sebagai organ reproduksi jantan pada bunga yang menghasilkan sel jantan, ya. Kepala putik tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Tangkai putik itu sebagai penyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Bakal buah, nah di situ tempat berlangsungnya pembuahan, ya. Bakal buah ini akan berkembang, ya, biji menjadi buah. Bakal biji yaitu tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Kemudian mahkota bunga yaitu perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Kelopak bunga yaitu pelindung untuk menutupi bunga yang masih kuncup sehingga bunga terlindung dari paparan luar. Yang saya sebutkan tadi bahwa kelopak bunga ini yang tampak dari luar sebelum bunga mekar, ya. Lalu dasar bunga tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Tangkai bunga yaitu penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Macam-macam penyerbukan yaitu penyerbukan sendiri. Selanjutnya adalah macam-macam penyerbukan, ya. Penyerbukan yang tadi bertemunya antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina ada berbagai macam, ya. Yang pertama penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama, ya. Jadi dalam satu bunga. Kemudian penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik yang berbeda bunga namun pada satu tanaman, ya. Jadi dalam satu tanaman itu ada banyak bunga. Nah, serbuk sarinya ada yang jatuh ke ke bunga yang lain. Kemudian penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga dalam tanaman yang berbeda namun masih satu jenis. Contoh, dalam satu tanaman itu ada satu jenis tanaman, bunga kertas, ya. Jadi serbuk sari dari tanaman kertas satu jatuh ke tanaman yang lain, tapi tanamannya sama. Yang selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh pada kepala putik, ya, pada bunga dan tumbuhan yang berbeda jenis, ya, berbeda jenis, ya, jenisnya beda. Ini kepada bunga kertas ke bunga matahari. Nah, itu penyerbukan bastar namanya. Nah, kalau dianalogikan dalam gambar seperti ini, penyerbukan sendiri yang di sini dalam satu bunga ini, ya, penyerbukan tetangga dari sini ke sini, ya. Lalu penyerbukan silang, nah tanaman 1 dan 2 ini tanaman yang sama, ya. Ini dari tanaman 1 ke tanaman 2. Lalu kalau penyerbukan bastar, nah ini beda jenis tanamannya, dari tanaman 2 ke tanaman 3. Nah, inilah penyerbukan bastar dengan ilustrasi ini. Semoga bisa memahami. Nah, oke, berikutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan ini tujuannya adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru. Kalau vegetatif tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini bedanya dengan generatif. Kalau generatif itu melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau vegetatif tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya. Tidak ada penyerbukan seperti generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif terbagi jadi dua, yaitu yang pertama vegetatif alami.
yaitu perkembangbiakan yang dapat terjadi tanpa adanya campur tangan manusia. Dan yang kedua, vegetatif buatan yang harus ada campur tangan manusia untuk membuatnya. Nah, yang pertama kita bahas vegetatif alami. Contohnya yang pertama tunas, yaitu biasanya tanaman yang ada tunas di bawah-bawahnya. Contohnya pisang ya. Nah, pisang ini dia ada anak baru dari bagian bawah, tumbuh anak baru dari tunas-tunasnya. Nah, itulah pisang. Ya, dari tunas di akarnya pisang itu tumbuh tanaman pisang baru. Makanya dia disebut berkembang biak secara vegetatif dengan cara tunas. Yang kedua, umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah. Ya, kalau kita kupas bawang merah itu dia akan berlapis-lapis. Nah, dia tanaman barunya itu muncul dari lapisan umbinya itu tadi. Makanya dia disebut umbi lapis ya. Karena terdapat pada umbinya dia berlapis-lapis. Kemudian umbi batang. Contohnya adalah kentang ya. Jadi dari tanamannya itu ya, dari batangnya itu tumbuh anakan banyak gitu ya untuk umbi batang. Kemudian umbi akar. Nah, contohnya ini umbi akar, wortel ya. Kalau kita biarkan wortel, satu tanaman wortel kita biarkan saja, dia akan muncul tunas-tunas baru. Nah, itu satu buah wortel kita biarkan akan muncul tunas-tunas baru. Nah, itu akarnya ya. Nah, kalau selanjutnya geragih. Nah, geragih itu contohnya adalah stroberi. Jadi dia muncul dari batang yang menjalar ya, seperti batang yang menjalar ya. Geragih itu menjalar kalau kita tanaman stroberi. Makanya biasanya tanaman stroberi itu ada satu bagian yang dia menyamping, yang dia akan tumbuh lagi. Atau kalau biasanya di sawah itu ada namanya tanaman kemangi, tanaman apa yang biasanya dipakai untuk pecel itu, semanggi, maaf ya. Semanggi itu juga pakai geragih ya. Kemudian akar tinggal. Akar tinggal ini contohnya jahe, kunyit, lengkuas, laos. Nah, itu contoh-contoh dari geragih. Yang terakhir adalah spora ya, lumut. Jadi ada sporanya yang menyebabkan lumut itu sangat tumbuh sangat cepat sekali ya, lebih cepat daripada tunas ya. Jadi tanaman lumut-lumut ini atau tanaman paku-pakuan juga yang biasanya dia bisa tumbuh di daerah-daerah yang sulit air, yang daerah-daerah keras, itu bisa tumbuh untuk spora ini. Kemudian vegetatif buatan. Untuk vegetatif buatan ini memerlukan campur tangan manusia sehingga bisa tumbuh tumbuhan baru. Yang pertama ini stek daun ya. Biasanya ada tanaman cocor bebek yang ketika kita taruh daunnya maka akan tumbuh di bagian pinggir-pinggirnya. Atau ada tanaman yang daunnya kita potong-potong, kita taruh di tanah, dia akan muncul lagi. Tanaman lidah mertua, nah itu juga bisa ya. Kita potong-potong, nanti dia akan tumbuh. Kemudian stek batang. Nah, stek batang ini tanaman kita potong batangnya lalu kita tancapkan, maka akan tumbuh tanaman baru. Contohnya ini tanaman singkong ya. Pasti tahu kalian bagaimana cara nanam singkong ya. Kemudian merunduk. Nah, tanaman merunduk ini dia akan ketika salah satu batang kita rundukkan ke dalam tanah, lalu kita timbun dengan tanah ya. Ini pertama kita rundukkan, kita timbun dengan tanah, lalu ini akan muncul akar. Ketika sudah muncul akar maka kita potong. Kita potong, hasilnya ini kita bisa tanam di tanah yang baru. Nah, itu hasil dari merunduk. Yang ketiga dengan cara mencangkok. Nah, ini mencangkok. Yang pertama caranya ini pilih batangnya, lalu kita kupas ya, kupas sampai bersih seperti ini, lalu kita berikan sini lapisannya, bisa sabut kelapa, tanah dulu dikasih sabut kelapa agar tumbuh. Nanti kalau sudah keluar akarnya ya, sudah keluar akarnya kita potong sini lalu kita tancapkan.
Kemudian yang terakhir adalah okulasi atau menempel. Nah, ini salah satu bagian okulasi, bisa seperti ini ya. Kita yang baru kita potong, kita masukkan, lalu kita ikat sampai dia menempel di tanaman baru. Nah, itu untuk vegetatif buatan ya. Nah, ini sumber yang saya ambil untuk pembelajarannya. Ada buku tematik ya dari Kemendikbud kelas 6 tema 1 subtema 1, ada Bu Pena Erlangga modul sekolah dasar yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Oke, cukup itu yang dapat saya jelaskan. Silahkan pelajari lebih lanjut, tetap semangat, tetap belajar walaupun kalian di rumah saja ya. Semoga tetap sehat dan kita bisa bersama-sama menghadapi pandemi ini dengan lebih kuat. Nantinya kita bisa bertemu dengan kondisi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.